Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah. Sama-sama mohon tanya bagaimana hukumnya jika ada jamaah yang ngobrol di dalam kajian atau ketika kajian sedang berlangsung. Ya, jazakallah khair, terima kasih. Gimana nih, enaknya diapain? Ya, disikapi dengan bijak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu adab yang harus kita terapkan itu adab di majelis ilmu, dan salah satu adabnya tidak ada suara yang tidak berkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung, dan ini untuk kebaikan kita sendiri, karena kalau kita ngobrol fatal loh akibatnya, fatal. Coba antum buka surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian menjaharkan suara kalian seperti kan lagi ngomong dengan teman-teman kalian begitu aja. Hadirin, antum catat baik-baik penjelasan Al-Imam Qurtubi dan sebagian para ulama yang lain. Ayat ini ketika Nabi SAW telah wafat, maka artinya hadis beliau atau ajaran beliau, janganlah kalian mengangkat suara kalian ketika di hadapan hadis beliau, di hadapan hadis yang sedang dikaji, dibacakan, dipelajari, nggak boleh. Dan jangan kalian mengangkat suara ngobrol di antara kalian, nggak boleh itu, haram hukumnya, dosa. Dan yang lebih fatal lagi, apa closing statement dari ayat tersebut? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan amal ibadah kalian hancur, dan kalian nggak merasa, fine aja tuh, pulang kayaknya bawa pahala, tetap ketawa pas pulang melewati pintu keluar masjid, padahal kata Allah hancur tuh amal ibadah. Kenapa hancur? Kenapa separah ini? Atau bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, karena Nabi tidak suka kalau beliau sedang bicara atau hadis beliau sedang disampaikan ada yang bicara sendiri atau yang ngobrol atau mengangkat suara, dan itu fitrah. Siapa yang suka kalau kita sedang bicara terus ada yang ngobrol di depan kita? Nggak ada yang suka. Nabi juga nggak suka, dan Nabi marah. Dan kalau Nabi marah, kata para ulama tafsir, Allah pun akan marah kepada Anda. Dan kalau Allah marah, amal Anda hancur, amal Anda hancur. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Hati-hati gitu. Kecuali kalau kita kasih udzur, misalnya bawa anak, misalnya masih anak kecil ya. Tapi kalau ya aku kan juga masih anak Pak Ustadz, ya anak 22 tahun gimana? Ya iya sih, saya juga anak 34 tahun, semua kita anak. Tapi maksudnya anak-anak kecil yang nggak ngerti, kasih udzur. Tapi kalau udah dewasa, apalagi kita sudah berpenampilan yang sesuai dengan sunnah, maka duduk di majelisnya harus dengan sunnah juga. Kan nggak boleh parsial, ambil sana lepaskan sini, kan nggak boleh. Udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang pembicara, menjaga haknya ustadz itu nomor sekian lah, nomor sekian. Yang harus kita jaga adalah hak sabda-sabda Nabi kita. Yang harus kita jaga adalah hak firman-firman Allah. Hadirin, umat-umat terdahulu itu untuk bisa mendengar firman Allah, mereka harus digebukin dulu. Bilal bin Rabah
Sumayyah, Ammar, Yasir untuk bisa mendengar ayat-ayat tersebut, disiksa mereka, ditelanjangi, sedangkan kita bisa mendengar full AC seperti ini, tempatnya nyaman. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmat nih. Kita nggak disuruh berhadapan dengan musuh, kita hanya disuruh diam aja, diam. Masa nggak bisa? Para ulama, para sahabat itu mereka mempertahankan ayat dengan darah, dengan fisik. Mereka harus disiksa sama orang-orang non muslim, sama orang-orang musyrik Quraisy. Kita nggak diapa-apain. Allah cuma minta kita diam. Allah hanya minta kita la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian. Jadi yang nomor satu yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau kita lihat saudara kita atau saudari kita ngobrol atau itu, lagi-lagi kasih udzur, mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka belum ngerti, pelan-pelan lah diingatkan. Dan masih syukur masih mau datang kan. Sebagian ulama kan mengatakan al-ajab itu yang mengherankan itu bukan kebenaran, yang mengherankan itu hari gini masih ada orang yang mau mendengar kebenaran karena di zaman fitnah. Jadi alhamdulillah masih mau hadir, masih mau datang. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pelan-pelan baru diingatkan. Ya, Allah taala bisawab. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kita harus bersalawat ketika kita berkumpul, nongkrong, kongko, atau yang lain ya? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah majelis, ngumpul di sebuah majelis, falam yadhkurullah walam yusallu ala nabiyih, dan mereka tidak berzikir kepada Allah sama sekali, nggak ingat Allah sama sekali, nggak berzikir, nggak ingat sama Allah, dalam pas ngumpul, pas rapat, pas nongkrong, pas kongko, pas ketemuan dinner atau lunch, nggak ada satupun zikir yang terucap, nggak ada bismillah, nggak ada alhamdulillah, nggak ada subhanallah, nggak ingat sama Allah, bahkan zuhur bablas, maghrib lewat, dan mereka nggak bersalawat kepada Nabiullah. Jadi mereka nggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallam alaihi. Apa katanya? Illa kana majlisuhum alaihim tirah, kecuali majelis itu akan minus pada hari kiamat. Insya'a afa anhum wa insya'a akhadahum. Nanti pada hari kiamat itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan, dimaafin tuh sama Allah. Tapi kalau Allah mau sebaliknya, Allah bisa gugat dan Allah bisa hukum. Subhanallah. Maka hadis ini riwayat Imam Ahmad, dan dalam riwayat Imam Nasa'i, illa kanat alaihim hasrah, kecuali nanti mereka kan rugi, nyesel tuh mereka tuh, mereka nyesel tuh. Sekarang boleh sih ketawa-ketawa, ngakak, pecah gitu ya. Oh, iya, pecah sekarang. Nanti hari kiamat pecah juga tuh. Nyesel. Ini sabda Nabi SAW. Bayangkan. Makanya antum harus nyari teman nongkrong yang benar, kalau nggak habis. Bersalawat. Tapi juga ingat, ngumpulnya juga yang halal gitu loh, yang halal. Jangan ngumpul judi baca bismillah ya nggak ada gunanya begitu. Kalau udah perbanyak istighfar dia loh, astagfirullah, tapi masang lagi, nggak benar itu, nggak berkah juga walaupun zikir.
walaupun istighfar. Allah taala bisawab. Iya, terima kasih. Ya. Banyak sekali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa sulit bagi saya untuk bertobat, terutama saat saya sendirian. Seringkali saya lupa jika Allah telah tetap mengawasi. Sulit bagi saya untuk menahan syahwat saya. Tiap kali itu pula saya bertobat, tapi setelah beberapa hari saya ulangi lagi. Begitu terus, tobat ulangi, tobat ulangi lagi. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat saya hingga saya tetap mengulanginya lagi? Saya mohon doanya Ustaz agar Allah mengampuni saya dan memberikan jalan untuk saya agar bisa berhenti bermaksiat, dan mohon bimbingannya Ustaz bagaimana agar saya kuat menahan godaan ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum wa iyyakum. Terima kasih, jazakallahu khair. Sekali lagi yang bertanya, ini indikasi yang bertanya punya iman, hadirin. Dan yang kedua, menghadirkan perasaan agar Allah tetap mengawasi memang paling susah. Ini bukan kendala yang dialami oleh penanya saja, ini semua kita. Karena memiliki perasaan Allah mengawasi kita itu puncak, itu ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau nggak bisa sampai titik seperti itu, maka yakinlah Allah melihat Anda, Allah mengawasi Anda. Itu ihsan. Ihsan itu setelah melewati fase Islam, fase iman. Ini fase tertinggi. Semua merasakan hal yang sama. Semua jungkir balik. Semua tobat tergelincir. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak, bukan satu dua tergelincirnya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi taubat bukan sekali. Tawwabun, paling banyak bertaubat. Miss taubat lagi. Intinya perbanyak tobat. Yang kedua, saran saya buat diri saya dan kita semua adalah sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi begitu miss, langsung buat baik, langsung infak, langsung sedekah, langsung perbanyak salat sunnah mutlak, langsung jaga rawatibnya, langsung kalau bisa segera salat di masjid yang biasanya mepet sebelum qomat gitu loh. Jadi segera pekan ini misalnya lebih aktif lagi ngaji, weekend ini isi dengan kajian terus diamalkan, kesilaturahim, terus misalnya ingat kematian, ziarah kubur agar ingat mati. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bishawab. Apakah pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kita harus bersalawat saat berdoa? Kita harus bersalawat saat berdoa. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, menyatakan atau menukilkan ijma para ulama bahwa disunahkan memulai doa dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau memuji Allah dan bersalawat, itu yang lebih tepat. Memuji Allah dan bersalawat. Itu ijma. Al-Imam As-Sakhawi punya buku khusus tentang salawat, beliau menukilkan ijma. Dan ingat penukilan beliau, istihbab, disunnahkan, bukan diwajibkan. Dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi thumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang dari kalian ingin berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Mulailah dengan bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersalawatlah kepada Nabi. Lalu berdoa apa yang dia suka. Itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, kalau Anda ingin berdoa, yang pertama tahmid, lalu puji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhsin, ya Ghaffar, ya Ghafur. Puji Allah yang maha baik, Al-Muhsin, puji Allah. Tawwabur Rahim. Baru setelah itu bersalawat, lalu yang berikutnya silakan dia berdoa
dengan apa yang dia inginkan. Nah, yang perlu kita ketahui hadirin adalah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Umar bin Khattab, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard." Doa itu tergantung terpending antara langit dan bumi. La yus'at minhu syai' hatta tusalli ala nabiyyik. Dan doa itu nggak terangkat sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Jadi doa itu nggak terangkat, jadi terpending gitu ya antara langit dan bumi, dan tidak terangkat ke hadapan Allah sampai Anda bersalawat kepada Nabi Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan lain-lain, dan hadis ini ucapan Umar, bukan sabda Nabi, tapi dijelaskan sebagian para ulama seperti Syalbani rahimahullah, ucapan Umar tapi hukumnya seperti sabda Nabi, karena ini perkara di luar ijtihad manusia, ini hal yang gaib gitu loh. Umar tahu dari mana kalau bukan dari Nabi SAW? Sahabat nggak berani berijtihad dalam hal-hal seperti ini, jadi hukumnya seperti sabda Nabi. Namun dalam memahami sabda ini kita harus menggunakan penjelasan para ulama, dan ulama menjelaskan maknanya bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah dan penekanan, sebagaimana nukilan ijma' dari As-Sakhawi. Dan yang kedua, penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ucapan Umar di atas maknanya adalah bahwa salawat adalah media diijabah, sarana yang sangat bagus diijabah. Beliau nggak mengatakan syarat diijabah. Dan semakin dibuktikan lagi beberapa doa Nabi itu langsung, tidak pakai salawat. Dan ketika Nabi di beberapa doa langsung tidak pakai salawat, maka itu menunjukkan bahwa salawat tidak wajib, bukan syarat, tapi sebuah hal yang disunnahkan dan disukai. Oh, ini masih ada lagi. Kalau salawat harus, bagaimana kalau doa ketika sholat? Iya, sama. Kalau sholat pun juga, kalau kita bisa bersalawat, kita bersalawat. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, itu Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam sholatnya, dan pada saat dia berdoa dalam sholatnya tersebut, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih segini, jam 9 kurang 20, terus saya dapat segini lagi. Saya mau pulang hadirin, saya mau pulang. Ya, tapi kita berusaha sekuat tenaga dulu ya. Selebihnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tadi sampai mana lagi itu? Saya shock. Oh ya, Nabi SAW melihat ada orang, hadis riwayat Imam Nasai ya, Nabi SAW melihat orang sholat, dan orang yang sholat ini doa dalam sholatnya tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ajal ta'yuhal musalli, wahai orang yang sedang sholat, kamu tuh terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru. Kenapa nggak muji Allah dulu? Kenapa nggak bersalawat? Lalu Nabi mengajarkan mereka yang benar. Lalu Nabi mendengar lagi ada orang yang sholat, lalu orang itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ud'u tujab wasal tu'ta. Mintalah, doamu akan diijabah, mintalah, permintaanmu akan diberikan. Jadi karena memuji dan bersalawat. Jadi walaupun di dalam sholat, kalau bisa dibaca. Wallahu ta'ala misawab. Ustadz boleh kasih bocoran untuk menuntut ilmu syar'i dengan berbasis kurikulum yang tepat dan benar untuk saya yang masih pemula, jazakallahu khairan. Ya boleh, saya kasih bocoran. Hadirin yang dirahmati, tapi singkat aja ya. Yang pertama,
kuatkan usul atau pondasi sebagaimana ucapan para ulama, man hurimal usul hurimal usul, barang siapa yang tidak mendapatkan pondasi maka dia nggak akan sampai ke tujuan, goalnya nggak akan dapat. Dan itu juga surat Ali Imran ayat 79 sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari, jadilah seorang Rabbani. Dan basic itu adalah masalah iman. Antum harus kuat masalah rukun iman, khususnya rukun iman yang pertama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu terus dilanjutkan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari kiamat dan takdir. Terus juga antum prioritaskan ibadah-ibadah wajib yang sehari-hari seperti berwudu, toharoh, sholat, atau yang antum sedang jalankan sekarang, antum harus tahu ilmunya, al ilmu qoblal qawli wal amal. Terus diantaranya yang lain adalah adab dan akhlak sebagaimana ucapan Ibnu Mubarak, kanu yatlubunal adab qoblal ilm, mereka para ulama terdahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan sebagaimana nasihat Syekh Bakar Abu Zaid, setiap disiplin ilmu kalau bisa satu guru, kalau bisa setiap disiplin ilmu, karena isdiham al ilm bisam'i mudilatu fahmi, karena banyak mendengar dari banyak referensi khususnya di fase awal itu justru akan memecah dan bikin bingung, Antum kalau ingin pintar kimia, antum nggak harus belajar, apalagi belum bisa kimia sama sekali, antum nggak harus belajar dari seluruh pakar kimia yang ada di Jakarta. Justru antum bingung, antum tinggal pilih 1-2 pakar yang benar-benar jago, terus antum tekuni sama beliau, baru jago. Antum kalau berobat nggak bisa, antum sakit di liver, nggak bisa antum kumpulkan seluruh dokter liver terus nanganin antum. Yang satu kasih antibiotik A, yang 2 antibiotik B, yang C, yang 4 D, 6, yang 5, 6, antum minum semua gitu, sehat. OD, mati antum. OD, over, ya sama. Itu filosofinya, belajar itu nggak bisa semua di ini, harus satu. Dan cari yang yang ilmunya kuat di bidang itu, terus antum bisa paham, cocok chemistry-nya dapat. Karena Nabi SAW bersabda kan, al arwahu junudun mujannadah, ruh itu seperti sekelompok atau sebuah komunitas tentara. Jadi hanya gabung sama yang cocok. Makanya orang baik belum tentu cocok dengan sesama orang baik. Jadi itu yang perlu. Bisa jadi 2 ustadz menjelaskan hal yang sama, satu kita paham, satu kita nggak paham. Dan pelan-pelan, man roma akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilangnya pun juga sekaligus. Antum dulu waktu, bukan antum sih, ada misalnya siswa belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, pintar sih dia, pintar SKS, lalu besoknya bisa jawab semua, tapi kira-kira pertanyaannya berapa lama tuh ilmu sampai di berapa lama ilmu itu bertahan di kepala kita. Begitu besoknya ganti mata pelajaran baru yang ujian, lupa tuh yang kemarin karena sekaligus. Makanya kan Az-Zuhri menyatakan bahwa ilmu itu harus belajar pelan-pelan. Allah ta'ala alam. Banyak sekali ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang akan mengkhitbah kita sedangkan perasaan masih ada keraguan, karena saya masih dibayang-bayangi masa lalu yang buruk, apakah harus diceritakan ke calon saya, sedangkan saya takut dia tidak bisa dipercaya dan menerima aib tersebut. Mohon agar saya lebih tenang. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan melangkah kecuali yakin atau punya dugaan kuat karena kita punya data atau indikator.
Kalau ragu-ragu jangan melangkah. Al-amru la yantakil min hukmin ila akhar ila bidalilin qati au ghalabati dhann. Logika usul fikih mengatakan sesuatu tidak boleh kita robah hukumnya, statusnya, kecuali ada dalil yang jelas 100% atau dugaan kuat. Nah, status ukhti ini kan jomblo, jadi jomblo nggak boleh dirubah jadi istri kecuali ada dalil yang 100% atau dugaan kuat karena dia punya indikator-indikator yang baik. Kalau enggak, tahan dulu. Yang berikutnya, pada dasarnya kita tidak buka masa lalu kita. Kita tidak buka masa lalu kita kecuali jika itu berkaitan dengan uyub fin nikah dalam ilmu fikih, atau atau si calon kita tanya. Kalau calon kita tanya dan memang bagi dia penting, maka kita harus cerita. Kalau enggak. Nah, uyub fin nikah itu apa sih? Uyub apa, aib-aib dalam pernikahan itu ada babnya, harus ngaji. Memang ada babnya dan harus ngaji. Contoh misalnya ada seorang akhwat kena CA payudara, lalu payudaranya diangkat, jadi dia nggak punya payudara lagi dan mungkin belum implan. Nah, namanya akhwat, jilbab panjang besar kan nggak ketahuan gitu loh, semuanya sama aja. Dan memang fungsi hijab kan biar nggak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ketika misalnya payudara sudah diangkat dan ikhwan itu nggak tahu, dia harus cerita karena itu aib fin nikah. Nah, nanti kalau ikhwan itu nggak jadi gimana? Loh, fungsinya justru itu biar nggak ada penipuan. Karena masalah itu sangat penting bagi sebagian laki-laki. Nggak semua, bisa jadi karena ada ikhwan yang memang sudah benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, udah nggak peduli lagi, pokoknya mau apapun saya akan tetap menikahi kamu. Ya bagus, kalau enggak lebih baik dia mundur saat ini daripada nanti ketika akad dia nggak terima kita apa adanya. Kita pengen yang menjadi pasangan dan pemimpin kita adalah sosok yang menerima kita apa adanya. Jadi seperti itu cerita. Ada beberapa case masalah aib dalam pernikahan. Di antara dijelaskan para ulama fikih, bau badan, jadi BB yang yang nggak normal, itu juga perlu diceritakan. Atau misalnya si ikhwan tanya misalnya masalah virginitas, itu sebagian laki-laki butuh status itu, tapi sebagian laki-laki nggak peduli. Yang penting pada status, pada kondisi si akhwat itu sekarang. Nah, kalau misalnya ikhwan itu nggak tanya, jangan cerita. Akhi, saya mau jujur sama akhi, memang dulu saya punya masalah yang kelam, saya sudah tidak virgin lagi, saya dulu pernah ditiduri 13 laki-laki. Jangan cerita begitu, nggak ada gunanya. Tapi saya udah tobat loh, bener loh, nggak perlu pakai lolo gitu, nggak perlu. Udah, calon suami anti nggak nanya, jangan buka. Udah, kalau dia nanya baru sampaikan, dan sampaikan, nggak usah 13-13-nya untuk disebutkan. Buka apa misalnya, apakah masih virgin? Enggak, bilang enggak, titik. Udah, ini kondisi saya apa adanya, saya nggak mau bohong, selesai. Dan nggak usah takut. Artinya inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal kadhib yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan menyeret kita kepada kefajiran. Jadi itu yang mungkin. Dan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Yang mau nikah itu harus banyak taqarrub kepada Allah, karena dia akan membuat keputusan yang sangat amat besar dalam dirinya, dan bukan hanya dirinya, diri keturunannya kalau dia punya keturunan, diri cucunya kalau dia diberikan keturunan. Karena kalau rumah tangganya divorce, itu yang hancur bukan hanya dia bisa jadi, tapi cicitnya nanti bisa hancur. Jadi benar-benar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
terakhir ya, udah jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana seorang akhwat yang belum menikah dan tidak memiliki mahram di Jakarta. Domisili Ana di Cengkareng, Jakarta Barat, dan untuk datang kajian Sabtu malam di Blok M butuh waktu 1,5 jam dan pulang malam. Manakah maslahat yang lebih besar, Ana datang ke tempat kajian dengan teman akhwat Ana yang lain, atau tidak datang ke tempat kajian dan menggunakan media sosial untuk mengikuti kajian? Ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama bukan safar, wanita boleh keluar rumah tanpa mahram jika ada hajat, lalu proporsional seperlunya, lalu yang ketiga kondisinya aman. Kondisi aman dengan pembuktian, ya, sudah terbukti selama ini aman dan jalurnya pun juga aman dan seterusnya, maka itu diperbolehkan. Dan dalil banyak para ulama dalam masalah ini, ada beberapa dalil dijelaskan Imam Nawawi dan lain-lain. Di antaranya misalnya hadis Sofia ketika mengunjungi Nabi SAW iktikaf. Sofia datang dari rumahnya ke masjid mengunjungi Nabi iktikaf dalam Sahih Bukhari. Ketika Sofia pamitan, ada 2 orang sahabat yang melihat Nabi berdua-duaan dengan wanita dan mereka nggak tahu itu istri Nabi SAW. Akhirnya mereka nggak nyaman, mereka menghindar. Nabi ngelihat gelagat yang yang kurang sehat, Nabi panggil dan Nabi jelaskan, ini istriku. Lalu Sofia pulang dan Nabi nggak ngantar tuh, kan Nabi lagi itikaf. Nabi nggak ngantar. Mungkin mungkin ada yang mengatakan jaraknya dekat, tapi sekali lagi secara kaidah ketika tidak ada penetapan jarak dekat atau jarak jauh dari Nabi SAW, maka hukumnya mutlak. Apalagi fi'il kan dalam ilmu usul hukumnya mutlak. Dan kalaupun jaraknya nggak jauh, ingat suasana malam pada saat itu 15 abad yang lalu beda loh dengan suasana malam di Jalan Sudirman Jakarta, beda di Jalan Gatot Subroto, beda. Saya kalau ke kampung istri itu ba'da isya aja itu kayak jam 1 malam di Jakarta, udah gelap semua, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Iya, padahal jam 7:30 malam atau jam 7 lah ba'da isya, ya kan di desa itu di abad yang sama gitu loh. Gimana 15 abad yang lalu, lampu belum ada, listrik belum ada. Jadi, tapi aman kan, nggak ada kasus pada zaman itu. Terus juga ketika dalam hadis Bukhari, Aisyah pergi bersama Ummu Mistah untuk buang air di tempat yang cukup punya jarak dengan pemukiman untuk buang air. Jadi Ummu Mistah berdua tuh, perempuan dan lagi-lagi kondisi malam. Dan kondisinya beda dengan penerangan di Jakarta. Bukan berarti Jakarta pasti lebih safety, enggak. Saya ingin menggambarkan gimana suasana gelapnya pada saat itu. Walaupun kalau aman, jelas aman dulu daripada sekarang. Ini walaupun terang-terang, tetap aja serem-serem juga kan gitu. Mereka walaupun gelap relatif lebih aman. Intinya bahwa dalil-dalil itu menunjukkan diperbolehkan walaupun di malam hari, karena Aisyah malam hari, Sofia malam hari, dengan catatan itu tadi ada hajat. Terus yang kedua proporsional, jadi kalau memang kita mau kajian, habis kajian pulang gitu loh, jangan clubbing pulang. Clubbing pakai dalil Aisyah, ini kan nggak ketemu. Gimana ada clubbing dalilnya Aisyah? Ini saya hangout Pak Ustadz, ini kan Hafsah, ya, Sofia nggak pernah hangout, Aisyah nggak pernah clubbing. Jadi jangan pakai, ini nggak nyambung. Walaupun aman gitu, jadi langsung pulang. Dan kalau bisa ada yang dampingi, temenin, itu lebih bagus. Sebagaimana Aisyah ditemani oleh Ummu Mistah. Wallahu ta'ala alam bishawab.